Oke. Sekarang kita akan membuat tugas di pertemuan kelima dengan menggunakan HTML di Android Studio. Oke, kita contohin dulu sekarang. Jadi kita akan menggunakan relatif di sini. Seperti biasa, ini format jika sebelumnya kan Android X apa gitu. Nah, sekarang kita menggunakan ini layout widthnya match parent dan ada WebKit di sini. Web view di sini fungsinya untuk menampilkan search atau apa namanya itu yang ada di web untuk ditampilkan di Android. Dan di sini adalah widthnya, ada web content, tag-nya juga, dan ID di sini berfungsi untuk memanggil fungsi yang ada di main activity Java ini. Dan marginnya 15 dp atau tidak dipakai juga tidak masalah. Oke, ini fungsinya ID HTML. Sekarang kita ke main activity Java-nya di sini. Sini source-nya, package-nya bawaan dari file create new ini, biasa ini seperti ini. Nah, nanti di next saja kayak gini. Nah, ini udah ada package-nya, di sini package-nya seperti itu ya. Dan di sini sebelum kita memanggil web view ini, kita harus import dulu Gradle-nya supaya bisa menampilkan. Kalau tidak dia akan merah, dia tidak akan terpanggil gitu ya. Ini, nah lalu kita fungsikan ini pemanggilannya web view seperti itu. Web view ini dan ini berfungsi, fungsinya ini untuk memanggil di sini di bawah ini. Contohnya seperti button, misalkan kayak gini kan, button seperti ini, dan misalkan ini kayak gini. Nah, nanti yang akan dipanggil adalah button yang kecil ini seperti itu. Oke, sekarang di sini sudah saya berikan fungsi. Ini adalah untuk garis baru atau enter. Nah, di sini ada string context, di mana string content itu merupakan inputan yang akan dibuat. H1 ini merupakan kode HTML dan slide ini adalah garis baru. Jangan lupa ditambahkan dalam string. Setiap kalimat itu akan di dalam string seperti itu. Dan plus ini fungsinya agar tidak error bawaannya seperti itu kalau untuk HTML di Android. Dan ini fungsi sama seperti itu, kita bisa nambahkan ini. Oke, ini juga sama seperti itu. Ini, nah marker ini fungsinya untuk teks yang berjalan seperti itu. Dan di sini sudah ada bawaannya sebelumnya, dan ini memanggil lagi gitu. Web view ini berfungsi untuk memanggil suatu source code yang akan ditampilkan seperti itu. View by ID, jadi dimana view ini diambil dari berdasarkan ID gitu, ID HTML. Nah, HTML kan tadi berada di ID ini, HTML seperti itu. Lalu displaying text in preview, jadi dimana web view ini akan membuat datanya berupa URL seperti itu. Dan di sini ada null, content, dan main type-nya itu untuk mengetahui itu isinya apa namanya, fungsinya apa, teks dan HTML, dimana teks dan HTML itu merupakan suatu codingan berupa berupa Windows atau website gitu tipenya. Dan codingnya ini UTF-8, dimana HTML menggunakan UTF-8 gitu.
dari sorenya adalah 0. Oke, mungkin seperti itu contoh WebKit pertama, dan kita akan coba runnya. Kita tunggu dulu di sini. Agak lama mungkin. Di sini kita tunggu dulu. Sambil menunggu, kita akan membuat yang WebKit 2 ini sambil menunggu simulator berjalan. Oke, di sini oke, kita lanjut tadi sebentar. Nah, yang WebKit satu ini akan menampilkan seperti ini. Selamat datang di HTML halaman web. Mungkin seperti ini contohnya. Mungkin cuma segitu aja kalau untuk WebKit 1. Sekarang kita akan beralih ke WebKit 2, atau yang bisa dibilang review website gitu ya. Oke, kita matikan dulu ini. Sekarang kita pergi ke ini, di sini. Nah, kalau ini kita menggunakan review langsung seperti ini, buat bisa saja review match parent. Oke. Nah, yang sekarang kita cukup main di main activity.java-nya, karena kita cuma membutuhkan XML, cuma butuh review aja buat menampilkan. Dan di sini kita akan main di Java. Kita akan mengimport yang terpenting, itu adalah view, WebKit, dan WebView client. Gitu. WebView. Ketika tidak mengimport seperti ini, nah, maka kita akan membuat seperti ini. Ketika sudah ada, mungkin kita tidak mau seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, di sini review. Nah, di mana review ini adalah fungsinya, kita akan membuat seperti ini. Nah, untuk menampilkan fungsinya seperti itu, view by ID, di mana review ini ID-nya ada di activity main.xml seperti ini, review. Oke. Lalu review get settings, di mana review itu akan memfungsikan settings set load image automatically. Jadi di mana ada gambar di website yang akan kita munculkan, ya otomatis muncul seperti itu. Ketika kita post, tidak akan muncul. Dan kita punya lagi settings set JavaScript enable. Jadi fungsi-fungsi yang ada di website itu ketika ada di Android semuanya harus diaktifkan seperti itu. Dan get settings set DOM storage enable, jadi sama aja fungsinya. Dan di sini kita mempunyai banyak get settings set support zoom, jadi dimana ketika kita ada punya gambar gitu ya di website, nah kita bisa ngezoom itu gambarnya seperti itu. Dan ada lagi get settings set built-in zoom control, jadi dimana website itu berada tombol untuk zoom, tanda plus dan min. Jadi kita chatnya get settings juga set display zoom control tidak diaktifkan. Dan sini review set scroll bar style, dimana itu fungsinya untuk scroll ke bawah dan tidak mengikuti gitu. Set
web view client, dimana new client untuk memanggil fungsinya, dan kita akan menambahkan webview.load URL. Jadi dimana fungsi load URL ini untuk mengambilkan data seperti itu. Mungkin itu. Nah, sekarang kita akan contohkan, kita akan run aplikasinya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dibilang apa namanya, scroll bar inside, jadi tidak perlu menggunakan ini, atau bisa dihilangkan ketika ada scroll bar di atas. Ini bisa kita hilangkan seperti itu. Seperti ini di temps. Seperti ini fungsi-fungsinya. Parentsnya material components, dynamic, graph action bar. Nah, graph night ini fungsinya supaya tidak ada gitu ya. Ini graph action bar, saya menghilangkan bar yang ada di atas itu, jadi tidak ada fungsi, tidak ada apa barnya, jadi full websitenya seperti itu. Dan di sini ada fungsi-fungsinya. Nah, bisa di scroll seperti itu ya. Mungkin mohon maaf nih kalau penjelasannya agak ribet gitu ya, belum terbiasa gitu, belum terbiasa ngomong sambil ribet. Sekarang kita akan memberikan tutorial untuk mengambil data, bukan mengambil itu ya, maksudnya mengirim codingan ini semua ke dalam GitHub seperti itu. Jadi kita cari dulu ini WebKit, folder WebKitnya ada di folder sini.